Nah, kalau pertanyaannya adalah kapan mulai investasi, ya segera dimulai sebenarnya, mumpung masih punya banyak waktu. Kalau sepertinya ini mahasiswa sih, kalau teman-teman mahasiswa saya sarankan lebih relevan. Reksadana itu masih lebih ada modal yang mungkin tidak terlalu besar. Oke, tadi agak sedikit terputus Pak Edi, tadi dimention reksadana mungkin menjadi pilihan yang secara finansial tidak terlalu memberatkan ya? Ya, itu lebih tepat untuk teman-teman mahasiswa, tapi harus segera dimulai. Gitu. Jadi nanti kita punya opsi mana nih kira-kira reksadana yang menurut kita cocok dan mungkin juga harus disesuaikan dengan ketersediaan finansial kita. Nah, jadi kita bisa. Itu dia tadi saya mau tanya tuh Pak Edi, kalau saya belum kerja gimana kalau duit saya belum konsisten? Apakah saya tetap harus mulai berinvestasi? Iya, jangan khawatir karena di reksa itu ada yang sangat kecil nih sebenarnya jumlahnya. Justru karena tidak bekerja itu kita nanti punya modal kecil sedikit, kita bisa langsung invest dan itu bisa dikembangkan sebenarnya. Itu peluang sih sebenarnya. Oke, jadi tidak perlu khawatir dengan itu saya pikir. Oke, secara jangka panjang pemikirannya gitu ya. Untuk berinvestasi itu apakah karena ada orang-orang yang berpikir sekarang kan lagi marak adanya online trading ya Pak ya. Kalau online trading itu terasa bahwa dalam marketingnya itu adalah uang instan yang bisa diperoleh dan digali dengan jangka waktu yang pendek. Tapi padahal investasi yang Pak Edi sampaikan ini tujuannya jangka panjang kan, sampai dengan akhir hari tua kita nanti kan. Betul sekali. Jadi hanya memang kadang orang ini kan motivasi untuk lebih cepat mendapatkan keuntungan besar. Nah, ini mindset ini yang perlu kita rubah sebenarnya, karena di investasi itu kan jangka panjang. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya dalam beberapa waktu saja kita ekspektasi kita mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak. Jadi ada prosesnya. Maka sumber informasi yang valid penting untuk kita gali terlebih dahulu sebelum kita memilih dan memutuskan untuk melakukan investasi yang lebih tepat. Baik, jadi apakah Pak Edi setuju kalau seandainya statementnya tuh membiasakan berinvestasi itu sama dengan membiasakan diri menabung gitu? Jadi harus rutin yang kita jalani per bulan atau per 2 minggu atau per 3 bulan? Ya, dua-duanya sebenarnya sama-sama shift ya. Hanya saja memang untuk dinabung kan kita tidak berkembang sebenarnya, tidak berkembang secara pesat keuangan kita, hanya mandek saja, stagnan saja. Ya, tapi kalau menabung hanya memang kelebihannya kita bisa ambil kapan saja. Tapi di invest kita tidak bisa begitu. Jadi kita punya ada kontrak yang harus memang kita sepakati kapan kita bisa mulai dengan invest ya beberapa waktu, bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada waktu yang lebih panjang dari itu. Jadi tidak bisa kemudian seperti yang menabung, tapi dua-duanya bisa dilakukan. Kalaupun boleh saya sarankan, invest menjadi solusi yang tentu saja harus segera dilakukan, apalagi masa sekarang ini. Setidaknya untuk menjamin masa depan kita dan mengembangkan bisnis dan keuangan kita di investasi.